الله أكبر الله أكبر. La yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu senantiasa basah karena berzikir menyebut Allah. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang sangat agung dalam Islam, di antara amalan yang sangat istimewa dalam Islam adalah zikrullah, berzikir mengingat Allah, membasahi lisan dan lidah dengan mengingat, menyebut dan mengingat Allah. Hal tersebut sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, uzkurullah, sebutlah Allah, ingatlah Allah, dzikran katsira, akan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, mensucikan Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, Allah senantiasa berselawat kepada kalian, demikian juga para malaikat-malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah dapat mengeluarkan kalian daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat sayang dan cinta kepada orang-orang beriman. Ayat yang kita bacakan barusan adalah ayat yang memerintahkan kepada kita, menekankan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir menyebut Allah, untuk banyak-banyak bertasbih mensucikan Allah setiap waktu, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Hal tersebut juga sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain,
bagaimana seharusnya kita berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka hamba-hamba Allah yang salih, yang baik. Alladzina yadhkuruna Allah, yang senantiasa berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah. Qiyama, dalam keadaan mereka berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan mereka duduk. Wa 'ala junubihim, dalam keadaan mereka tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dalam zikir tersebut mereka menghayati dan bertafakur tentang penciptaan langit-langit dan bumi, tentang penciptaan alam, tentang penciptaan makhluk. Lebih spesifiknya Rasulullah mengatakan dalam hadis, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu itu senantiasa basah karena berzikir, menyebut Allah. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, menyebut Allah fi kulli ahyanih, dalam setiap keadaannya. Jadi zikir itu tidak ada batas keadaan, khususnya zikir mahdhah, zikir yang terlepas daripada bentuk-bentuk tertentu. Tidak seperti zikir muqayyad, seperti solat, seperti baca Al-Quran. Solat dan baca Al-Quran, dia ada tempat-tempat tertentu yang dibolehkan, dan ada tempat-tempat tertentu yang tidak dibolehkan. Dia ada keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan, dan ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau zikir mutlak, zikir yang tidak muqayyad, dia dibolehkan dalam keadaan apapun, dimanapun, sedang apapun. Maka oleh karena itu, marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Allah sebutkan pada penghujung ayat yang kita bacakan tadi, apa tujuan zikir? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah dapat mengeluarkan kalian daripada kegelapan, ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, itulah orang yang bercahaya. Orang yang senantiasa dalam keadaan berzikir kepada Allah, orang itulah yang Allah berikan cahaya. Orang yang senantiasa mulutnya basah dengan zikir kepada Allah, orang tersebutlah yang Allah keluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Karena pada hakikatnya seluruh alam ini gelap. Seluruh alam ini gelap. Seluruh alam ini terlaknat. Ad-dunya mal'unah. Seluruh alam ini pada dasarnya terlaknat, gelap gulita. Illa ma kana fihi dzikrullah, kecuali yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, ada ingat kepada Allah, ada penyebutan Allah. Maka Rasulullah katakan dalam hadis, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, perumpamaan orang yang senantiasa menyebut Allah, perumpamaan orang yang senantiasa ingat kepada Allah,
dengan orang yang enggan berzikir kepada Allah, dengan orang yang tidak menyebut-nyebut Allah, dengan orang yang tidak ingat kepada Allah. Kamathalil hayyi wal mayyit, seperti bedanya antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang hidup itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak suka ingat menyebut-nyebut Allah, adalah seperti orang yang mati, tidak ada kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, oleh karena itu udzkurullaha dzikran katsira, banyak-banyaklah menyebut Allah, banyak-banyaklah ingat Allah. Nah, di antara zikir yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat istimewa, adalah sebuah zikir yang sering dipesankan oleh sahabat kepada sebagian mereka. Jadi ada zikir yang para sahabat itu saling berwasiat antar mereka, di mana zikir ini adalah pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa zikir tersebut? Disebutkan oleh Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amir bin Sa'ad kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhuma, amuruka bima amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Ayyub, aku memerintahkanmu, aku menyampaikan kepadamu, aku berwasiat kepadamu terhadap wasiat, pesan dan perintah Rasulullah kepadaku. Apa itu? Antukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Hendaklah engkau perbanyak menyebutkan, berzikir dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya. Kalau kita artikan secara literlek dalam bahasa Indonesia, tidak ada daya. La haula wala quwwata, tidak ada upaya, tidak ada upaya, tidak ada daya, illa billah, kecuali dari Allah, kecuali dengan Allah, kecuali bersama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu adalah pesan Rasulullah kepada para sahabat. Dalam beberapa hadis Rasulullah menyebutkan, mengajarkan kepada sahabatnya, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, di antaranya Abdullah ibnu Qais, Rasulullah katakan, maukah engkau kutunjukkan kepada kekayaan daripada kekayaan surga? Kekayaan surga. Surga itu sangat mulia sekali. Surga itu sangat indah sekali. Surga itu merupakan tujuan orang-orang beriman, tempat ujung daripada orang-orang beriman, puncak kenikmatan bagi orang-orang beriman. Tapi di dalam surga itu ada kekayaan besar, terdiri daripada berbagai benda-benda surga, daripada berbagai kenikmatan surga. Namanya kanzun, kekayaan surga. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kalian kutunjukkan kepada kekayaan surga?
Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Ya wahai Rasulullah, apa itu kekayaan surga?" Rasulullah mengatakan, "La haula wala quwwata illa billah." Ucapan la haula wala quwwata illa billah, kekayaan surga. Orang yang sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, kekayaannya di surga itu sudah ada, sudah disimpan, sudah diletakkan, sudah dikumpulkan bagi orang-orang yang senantiasa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, dalam keadaan apapun, dimanapun dia berada. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lain, kanzul jannah arba', kekayaan surga itu ada 4. Kekayaan surga ada 4, ya. Yang pertama, kitmanu ikhfa'us sadaqah. Yang pertama, menyembunyikan sedekah. Sadaqatus sir, sedekah yang tersembunyi, sedekah rahasia. Banyak sedekah tapi tidak ada yang tahu. Sadaqatus sir namanya. Ikhfa'us sadaqah, itu kekayaan surga. Seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Orang mengenal Ali fakir, miskin. Ali itu fakir, miskin, tidak kaya. Tapi ketika Ali bin Abi Talib wafat, saat orang memandikan Ali bin Abi Talib, mereka melihat di bahu Ali bin Abi Talib itu ada tanda hitam, lembam, memar. Maka orang yang memandikan Ali bin Abi Talib bertanya kepada Fatimah Zahra, "Kenapa bahu Ali lembam, hitam?" Kata Fatimah Zahra, "Itu karena Ali bin Abi Talib punya kebiasaan di malam hari itu mengangkat gandum bergoni-goni. Dia angkat gandum, dia pikul gandum, diletakkan di bahunya, di tengah malam dia bagikan kepada fakir miskin. Orang mengira Ali miskin, orang mengira Ali fakir, tapi di malam hari dia membagikan sedekah sampai bahunya ini lembam. Dia angkat gandum setiap malam. Tapi ada orang zahirnya nampaknya kaya, banyak hartanya, mewah fasilitasnya, tapi tidak ada sedekah. Ikhfa'us sadaqah, sedekah yang disembunyikan, adalah kanzun min kunuzil jannah, kekayaan surga. Yang kedua, di antara kekayaan surga, kitmanul musibah. Kitmanul musibah artinya menyembunyikan musibah. Ya, tidak suka mengeluh, tidak suka menyampaikan susah ke orang lain. Ya, tidak ada manusia yang tidak ada musibah. Semua siapa? Makin tinggi derajatnya, makin kencang musibahnya. Inna asyaddan nasa bala'al anbiya. Manusia paling banyak musibahnya, paling berat cobaannya para rasul, para nabi. Tapi mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah duduk cerita setiap hari, cerita susah, tiap hari menampakkan wajah susah. Kitmanul musibah, orang yang suka menyimpan masalahnya, menyimpan musibahnya, tidak dia ceritakan kepada manusia, hanya dia ceritakan kepada Allah. Itu adalah kekayaan surga. Kemudian
Di antara kanzun min kunuzil jannah, kekayaan surga adalah silaturrahim. Orang yang suka bersilaturrahim, orang yang suka membangun sosial yang baik dengan siapapun, apakah dengan orang yang mencintainya atau orang yang membencinya, silaturahim. Dan yang keempat, kekayaan surga adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Penyerahan totalitas diri kepada Allah. Istislam, menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya, semuanya dari Allah. Selamat dari maksiat karena Allah, bukan karena hebat diri. Dapat berbuat taat karena Allah, bukan karena diri. La haula wala quwwata illa billah. Hanya seorang hamba yang diciptakan hidup sebentar, kemudian mati, pulang balik kepada Allah. Tidak ada protes kepada Allah, tidak ada pertanyaan kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah sampaikan, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah atur, sam'an wa ta'. Karena kita milik Allah, hidup ini milik Allah, suka-suka Allah, kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwwata illa billah. Itulah makna kekayaan surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala ghirasil jannah azbun ma'uha wa tibatun turbatuha. Maukah kalian kutunjukkan tanaman surga, yang dimana tanaman surga itu tibun azbun ma'uha, airnya itu banyak sekali, indah, segar, nikmat, manis. Wa tibatun turbatuha, tanahnya sangat subur. Jadi maksud Rasulullah katakan, maukah kalian bercocok tanam di surga, menanam tanaman di surga? Di mana di surga itu kalau kita bertanam-tanam, bercocok tanam, mau tanam sesuatu, airnya aman. Tidak ada musim kering, tidak ada harus tarik air, airnya banyak. Azbun, indah, manis airnya, banyak sekali. Wa tibatun turbatuha, dan tanahnya sangat subur. Tidak seperti tanah kita di dunia, ada yang subur, ada yang tidak. Ada yang harus kita siram selalu, kita cangkok dan sebagainya. Tapi di surga tibatun turbatuha. Maukah kalian bertanam-tanam di surga? Tapi belum sampai ke surga. Dari sini kita tanam dari dunia. Apa tanaman-tanaman surga itu? Tanaman-tanaman surga itu Rasulullah katakan adalah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi setiap kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah, kita sama dengan sedang bertanam di surga. Sekali kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah, tumbuh satu pohon di surga. Kita ucapkan lagi la haula wala quwwata illa billah, tumbuh pohon lain di surga. Kita ucapkan lagi la haula wala quwwata illa billah, tumbuh tumbuhan lain di surga. Semakin banyak sering kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka semakin banyak tanaman kita di surga. Jadi kira-kira makna hadis ini, Rasulullah ingin mengatakan ada orang yang ketika masuk surga, Allah tunjukkan kepada dia, lihat itu tanaman yang kamu tanam dulu di dunia, itu lahannya, itu tanamannya banyak sekali, luas sekali. Kenapa? Karena dia sering mengucapkan di dunia la haula wala quwwata illa billah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
la haula wala quwwata illa mengandung nilai tauhid yang sangat-sangat agung sekali. Maka insya-Allah selama Ramadan 4 kali pertemuan kita setiap subuh Jumat kita akan membahas secara tuntas la haula wala quwwata illa billah, makna tauhid yang dikandung oleh la haula wala quwwata illa billah. Dia terdiri daripada 2 lafaz. Yang pertama 2 potongan. Yang pertama la haula, yang kedua la quwwata illa billah. La haula illa billah, la quwwata illa billah. Apa makna la haula illa billah dan apa makna la quwwata illa billah? Di sini terkandung nilai-nilai ketauhidan yang sangat tinggi. Bahkan nanti kita akan menemukan bahawa la haula wala quwwata illa billah itulah hakikat daripada ma'rifat, hakikat daripada tauhid. Ketika la haula wala quwwata illa billah sudah senantiasa basah lisan dengan menyebutnya dan masuk maknanya dalam hati, ketika itulah sampai seseorang kepada ma'rifat kepada Allah. Ketika itulah sampai seseorang kepada hakikat kepada Allah. Ketika itulah sampai seseorang kepada makna yang sebenar-benarnya penghambaan diri kepada Allah. Maka oleh karena itu, sebelum kita bahas makna tauhid di dalamnya, pada subuh ini kita jelaskan dulu tadi fadilah, keutamaan, keistimewaan la haula wala quwwata illa billah. Maka mudah-mudahan mulai Ramadan tahun ini hendaklah la haula wala quwwata illa billah menjadi salah satu zikir rutin kita, zikir paling banyak yang kita ucapkan, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam masjid, di luar masjid, setelah selesai solat, sedang bekerja, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada subuh Jumat yang akan datang. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدد يا سيدي يا رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا